Pagi itu, cuaca kota Pangkalan Bun tampak cerah. Kami pun jalan-jalan melihat suasana kota Pangkalan Bun. Tepat berada di pusat kota, kami menjumpai sebuah monumen burung Garuda yang mengagumkan. Kota ini menggambarkan keragaman suku, budaya, dan adat istiadat masyarakat yang berbeda namun dapat hidup saling berdampingan. Di lokasi ini pula terdapat peninggalan sejarah yang menakjubkan dalam perjalanan perjuangan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betapa tidak, sebuah peristiwa penting dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan wilayah Kalimantan. Jadi ini ini ada daftar nama-nama penerjun yang ada di Palagan Sambi ini. Oh, jadi urutan pertama itu ada Iskandar. Iya, benar. Iskandar. Makanya sekarang ini namanya Bandar Iskandar. Oh, seperti itu. Jadi ada 13 penerjun dari pesawat RI-002 itu ya? Ya, benar sekali. Sebanyak 13 personil pasukan payung yang diterjunkan pesawat RI-02 menoreh sejarah penting penerjunan pertama di tanah air berada di kota Pangkalan Bun. Tempat ini menjadi objek pilihan wisata di kota Pangkalan Bun yang kini dihadirkan dalam sebuah monumen tugu bersejarah. Setelah menikmati suasana kota Pangkalan Bun, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Kumai, tepatnya di dermaga Pelabuhan Taman Nasional Tanjung Puting. Deretan kapal-kapal penumpang bersandar merapat di pelabuhan itu. Sejumlah kapal klotok siap berlayar melayani antar jemput para wisatawan. Halo pemirsa Nusantara, kali ini kami akan mengajak pemirsa Nusantara untuk berkunjung ke Tanjung Puting, tepatnya di Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Benar sekali, saat ini kami berada di dermaga Tanjung Puting dan akan menuju ke Taman Nasional Tanjung Puting. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke Tanjung Puting, biasanya kita akan dapat tiket atau karcis berkisar sekitar 150.000 sampai 200.000 rupiah. Dan saat ini kita akan menggunakan perahu klotok yang di belakang saya dan akan menempuh waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi, let's visit West Kota Waringin, pesona Indonesia. Suara keceriaan para pelancong dan petugas pemandu wisata memasuki pintu dermaga memenuhi ruang tunggu keberangkatan. Wisata Taman Nasional Tanjung Puting sangat populer di kalangan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke Taman Nasional Tanjung Puting setiap tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2018, jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini mencapai sekitar 25.000 orang. 15.000 diantaranya adalah turis mancanegara dan 10.000 wisatawan Nusantara. Para wisatawan ingin mengetahui habitat asli orangutan yang ada di Pangkalan Bun. Kehidupan orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting, Pangkalan Bun merupakan wilayah habitat terbesar di dunia. Untuk menjangkau ke lokasi itu, para wisatawan menggunakan alat transportasi berupa kapal klotok. Jalannya kapal ini pun tidak terlalu kencang, sehingga kita bisa menikmati panorama alam sungai di atas kapal klotok. Kapal klotok ini masih menjadi pilihan utama para turis mancanegara, bahkan tak jarang para pelancong bermalam di atas sungai. Mereka ingin menikmati keasrian Taman Nasional Tanjung Puting dengan keelokannya. Halo pemirsa Nusantara, bentar lagi kita akan memasuki Sungai Sekonyer. Nah, di sana pemirsa bisa melihat ada patung orangutan dan menurutnya nih Bang Kresna, jadi patung tersebut diberi nama kalau tidak salah antara Kosasih atau Tom, masih dalam perdebatan. Iya, dan Kosasih ini udah beberapa tahun yang lalu sudah meninggal, dan yang Tom 1 tahun belakangan ini tidak terlihat lagi di Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi ini letaknya dari untuk
Patung orangutan ini tidak jauh dari Pelabuhan Kumai tadi sebelumnya. Dan kita sudah disambut dengan ikon Tanjung Puting ini. Ajeng mau foto? Oke, boleh. 1, 2, 3. Meskipun kami menyusuri sungai dengan rute yang berkelak-kelok, namun suasana di atas kapal sungguh menyenangkan. Menurut petugas pemandu wisata, kedalaman air sungai yang kami lintasi hingga mencapai 15 meter. Kapal klotok yang kami tumpangi sesekali berhenti ketika melihat sesuatu yang menarik untuk dilihat saat di tengah perjalanan. Halo Bapak. Petugas pemandu kapal pun memberikan isyarat ada sesuatu yang perlu diinformasikan. Ternyata puluhan ekor monyet jenis bekantan melompat-lompat bergelantungan di atas ranting-ranting pohon yang berjejer di pinggir sungai. Nah, pemirsa Nusantara, di samping kanan dan kiri kami ini ada pohon berbentuk seperti kelapa. Apa itu nama pohonnya? Jadi gini, di sebelah kanan kiri saya ini adalah namanya pohon nipah. Pohon nipah ini digunakan warga setempat untuk membuat atap rumah tradisional. Oh, atap bangunan ya? Iya. Selain itu juga buah nipah ini disukai oleh para orangutan. Jadi terkadang di kanan kiri kita ini bisa menemukan orangutan yang sedang memakan buah nipah tersebut. Pemirsa Nusantara, jadi bekantan ini adalah hewan endemik yang ada di Kalimantan. Betul sekali, dan ini merupakan salah satu primata yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting. Oh ya, jadi buat pemirsa, ini bekantan ciri khas dari bekantan yang jantan adalah dengan hidung yang besar. Dan juga dari ekor yang panjang. Dari kepala hingga ke buntutnya itu kecoklatan dan buntutnya berwarna putih. Jadi kayak blasteran gitu. Wih, kayak bule berarti. Tak lama kemudian kapal klotok yang kami tumpangi tiba di Camp Tanjung Harapan sebagai lokasi tujuan utama. Kini saatnya kami tiba di Camp Tanjung Harapan. Camp Tanjung Harapan merupakan salah satu tempat habitat asli orang hutan yang hidup di hutan belantara Taman Nasional Tanjung Puting. Kondisi hutannya masih nampak asri alami. Berbeda halnya dengan wilayah hutan yang sudah direhabilitasi. Hutan tropis ini sudah sepatutnya menjadi salah satu paru-paru dunia. Disinilah tempat habitat asli kehidupan orang hutan yang sesungguhnya. Orang hutan di lokasi ini terbiasa hidup liar, menjelajah hutan belantara. Mereka mencari makanan yang tumbuh alami di hutan liar. Sebelum memasuki lokasi feeding, kami mendapat pengarahan singkat dari petugas wisata untuk mematuhi aturan dan tata tertib bagi para pengunjung wisata. Selanjutnya kami pun dipandu petugas wisata memasuki lokasi feeding orangutan dengan berjalan kaki sepanjang setengah kilometer. Di perjalanan, kami melihat sejumlah flora yang tumbuh indah di hutan belantara. Pemirsa Nusantara, jadi bentar lagi kita akan sampai di tempat feeding orangutan, di mana feeding orangutan ini akan memberi tambahan makanan untuk orangutan. Iya, fungsi lainnya juga untuk memantau dan memonitoring dari orangutan yang pernah dilepaskan di Tanjung Harapan ini. Ayo ikutin kami terus. Mari.
Sekitar 15 menit kami berjalan kaki menyusuri hutan. Hingga akhirnya kami tiba di lokasi pemberian makanan orang utan. Oke pemirsa, sekarang kita lagi ada di feeding orang utan. Nah, kami lagi nunggu juga para rangernya yang biasanya bawa pisang nih pemirsa. Betul sekali pemirsa. Oh, mohon sekilas info nih ya. Kami ngomong pelan-pelan karena tempat ini harus pelan-pelan. Yap, seperti ada slogannya respect orang utan. Iya. Ditunggu aja pemirsa, oke? Di lokasi itu kami melihat para wisatawan sedang menanti kedatangan orang utan. Untuk bertemu dengan orang utan, tak semudah membalik telapak tangan. Apalagi di musim buah seperti saat ini. Menurut petugas pemberi makan saat musim buah, orang utan mudah untuk mencari makanan buah-buahan. Lantaran buah-buahan di hutan melimpah, petugas pun kesulitan memanggilnya. Meski secara terus-menerus disuarakan. Para pengunjung pun harus sabar menunggu, satu persatu orang utan pun baru bermunculan dari persembunyiannya. Perlahan-lahan orang utan makin mendekati tempat feeding. Mereka pun mengambil makanan yang sudah disediakan petugas pemberi makan. Pemirsa Nusantara, jadi 60% dari makanan orang utan itu adalah buah-buahan. Yang paling disukain itu seperti nangka, buah beringin, dan buah durian. Jadi teman-teman, ini orang utan sangat termasuk dalam kelompok omnivora. Dan juga biasanya mereka makan itu masih utuh dengan biji yang mereka makan. Misalkan buah nangka, mereka masih utuh dengan makanannya. Kemudian mereka buang begitu saja dan tumbuhlah sebagai tumbuhan baru. Kami pun melihat langsung orang utan dengan menggendong anaknya ikut melahap makanannya. Orang utan lainnya pun mengikuti dan seolah hidup bebas makan buah-buahan di alam habitatnya. Orang utan bergerak melompat dan menggelayut dari pohon ke pohon lainnya. Lalu seekor induk orang utan dengan menggendong anaknya merambah serta mendekati para pengunjung yang ada di bawah deretan ranting-ranting pohon itu. Sebuah keberuntungan akhirnya berpihak kepada para pengunjung wisata. Dapat melihat langsung orang utan di dekatnya. Orang utan dapat hadir di tengah mereka. Saat itu pula para wisatawan terobati kerinduannya. Menyaksikan langsung seekor orang utan menggendong anaknya di atas pohon tempat wisatawan berteduh. Nah, jadi orang utan ini melahirkan sekitar 15-16 tahun. Untuk yang ini sekarang dia membawa anak dengan anaknya tersebut akan bisa hidup mandiri pada 6-7 tahun. Jadi untuk usianya sekarang sekitar 2 tahun. Saat kami bergegas kembali ke kapal klotok yang sudah menunggu di pinggir sungai. Kami kembali mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan pulang menuju Pangkalan Bun bersama para wisatawan lainnya. Salam pesona Indonesia. Gimana pemirsa? Luar biasa bukan? Sangat indah. Gimana Mbak Ajeng? Juga melelahkan, tapi lelahnya itu terbayarkan saat saya melihat orang utan. Benar sekali, orang utan itu secara dekat. Buat pemirsa, terus ikutin kami karena kami akan menjelajahi Kota Waringin Barat. Saatnya saya sudah rasa lapar ini. Oke, saya bawa deh kulineran di Kota siap. Waringin Barat. Setibanya di Pangkalan Bun, kami menjelajahi sebuah kampung kuliner khas yang berada di Kampung Mendawai. Mendawai adalah salah satu kampung tua yang padat penduduknya. Aktivitas masyarakat masih menggantungkan kehidupannya di sungai. Warga yang hilir mudik masih banyak yang menggunakan transportasi sungai. Halo pemirsa
pemirsa Nusantara, seru bukan perjalanan kami ke Taman Nasional Tanjung Puting? Bagaimana nih Bang Kresna? Seru banget, ramai dan luar biasa. Melelahkan Tapi sekarang kami lagi ada di Kampung Mendawai. Lihat deh teman-teman pemandangannya. betul sekali Banda. Kebetulan saya kelaparan ini Bang Kresna. Di Kampung Mendawai ini terkenal dengan coto manggalanya, yang mana makanan khas Kota Waringin Barat. Penasaran bukan? Let's go! Kresna, tunggu! Ayo sini. Di lokasi ini pula kami menjumpai masakan khas kuliner Pangkalan Bun, yaitu soto Manggala. Warung kuliner itu sudah nampak di depan mata. Di tengah kesibukan pemilik warung melayani pembeli, kami pun tak sabar ikut memesannya. Wow, soto Manggala ternyata enak dan sedap rasanya. Soto Manggala. Bahan dasarnya terbuat dari singkong pilihan yang isinya lembut. Singkong ini sebagai pengganti nasi atau ketupat. Lalu dicampur dengan ceker atau sayap ayam dan juga bumbu-bumbu. Sedangkan kuahnya dicampur dengan kaldu ayam atau daging sapi untuk memberikan rasa gurih. Enak sekali rasanya. Nah, pemirsa Nusantara, sekarang kami sudah mencicipi yang namanya coto Manggala. Ternyata coto Manggala dalam bahasa Kota Waringin artinya soto singkong nih teman-teman. Nih saya rasain ya. Pecah. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menjelajahi pusat kota. Secara sekilas kami melihat lalu lalang kendaraan yang melintasi jalan protokol tak begitu ramai. Lalu kami menjumpai salah satu tempat bersejarah di kota Pangkalan Bun, yaitu Istana Kuning. Istana Kuning sangat dikenal sebagai tempat peninggalan sejarah Kesultanan Kutaringin. Keberadaan Istana Kuning menjadi salah satu destinasi wisata kebanggaan sejarah dan budaya kerajaan Islam di Kalimantan Tengah. Tak jauh dari Istana Kuning, kami juga menjumpai pertokoan souvenir yang memajang dagangan souvenir khas Kalimantan Tengah. Kota Pangkalan Bun juga terkenal dengan perhiasan batu kecubung, manik-manik, aksesoris etnik dan budaya yang bahan bakunya juga berasal dari kota setempat. Halo pemirsa Nusantara, kita sudah berkunjung ke Tanjung Puting, mencicipi kuliner khas Kota Waringin Barat, dan juga menyusuri Sungai Arut dan oleh-oleh khas Kota Waringin Barat. Tidak lupa, kita juga berkunjung ke Istana Kuning. Dan sekarang kami lagi ada di Pantai Kubu dan mau nyebrang ke mana, Mbak Kresna? Tanjung Keluang. Yuk ikutin kami terus. Kota Pangkalan Bun juga terkenal dengan wisata pantainya. Tempat pantai yang paling dikagumi para pelancong adalah Tanjung Keluang. Lokasinya juga tak jauh dari kota Pangkalan Bun. Untuk menuju ke lokasi Tanjung Keluang, kita harus ke lokasi Pantai Kubu terlebih dahulu selama 15 menit. Lalu menyeberang menggunakan perahu klotok kurang lebih 20 menit. Dari kejauhan sudah nampak pohon-pohon rindang di atas daratan pasir putih Tanjung Keluang. Rasanya tak sabar lagi kami menunggu tibanya kapal klotok ini. Hampir tak terasa, waktu 15 menit perjalanan telah kami lalui. Akhirnya kapal klotok yang kami tumpangi sudah mendekati dermaga Tanjung Keluang.
Di lokasi ini pula kita dapat merasakan suasana pinggir pantai dengan gelombang air laut yang tenang. Di kawasan pantai Tanjung Keluang ini dapat kita jumpai penangkaran penyu sisik yang saat ini masih tergolong langka. Aduh, Res, di mana sih tempat penangkaran penyunya? Itu di sana. Ayo. Ayo. Penyunya mau menetas ya? Ya, ini mulai ini penyunya gini kan. Sisik. Nah, pemirsa Nusantara, jadi selama telur penyunya dierami 63 hari, anak penyu tersebut akan dibawa lagi ke tempat penangkaran yang lebih besar. Setelah ditempatkan di penangkaran yang lebih besar, kemudian dilepaskan ya, Mas. Menurut petugas penangkaran penyu, jarang sekali orang bisa berkunjung mendapati langsung saat baru selesai proses penetasan. Kebanyakan mereka yang datang ke lokasi ini hanya dapat melihat di kolam yang sudah dalam pemeliharaan. Sebagai bentuk partisipasi, kami pun membeli 2 ekor penyu sisik ini untuk dilepaskan ke pantai sebagai tempat kembali ke habitatnya. Nah, pemirsa Nusantara, sampai di sini dulu kita dalam menjelajahi ragam wisata Kota Waringin Barat. Let's visit West Kota Waringin, Pesona Indonesia. Dengan kepedulian ini diharapkan semakin menyadarkan kita betapa pentingnya menjaga dan melestarikan kehidupan biota laut.